Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 2 dengan NIM 09110580221026. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, yaitu dampak masif korupsi. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Dampak masif korupsi. Bagian A, dampak ekonomi. 1. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Korupsi bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Korupsi juga mempersulit perkembangan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Yang kedua, penurunan produktivitas. Dengan semakin lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka tidak dapat disanggah lagi bahwa produktivitas akan semakin menurun. Hal ini terjadi seiring dengan terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik atau melakukan perkembangan kapasitas. Program peningkatan produksi dengan berbagai upaya seperti pendirian pabrik-pabrik dan usaha produktif baru atau usaha untuk memperbesar kapasitas produksi untuk usaha yang sudah ada menjadi terkendala dengan tidak adanya investasi. Yang ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Keempat, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Kelima, meningkatnya hutang negara. Bagian B, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Yang pertama, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Kondisi ekonomi biaya tertinggi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi. Yang kedua, pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Pengentasan kemiskinan dirasakan sangat lambat. Hal ini terjadi karena berbagai sebab seperti lemahnya koordinasi dan pendataan, pendanaan, dan lembaga. Karena korupsi, permasalahan kemiskinan itu sendiri yang pada akhirnya akan membuat masyarakat sulit untuk mendapat akses ke lapangan kerja yang disebabkan latar belakang pendidikan. Sedangkan untuk membuat pekerjaan sendiri yang terkendala adalah kemampuan, masalah teknis, dan pendanaan. Yang ketiga, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Yang keempat, meningkatnya angka kriminalitas. Yang kelima, solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasi. Bagian C, runtuhnya otoritas pemerintah. 1. Matinya etika sosial politik. Korupsi bukan bentuk tindak pidana biasa karena ia merusak sendi-sendi kehidupan yang paling dasar, yaitu etika sosial bahkan kemanusiaan. Kejujuran sudah tidak ditegakkan lagi, dan yang paradoksal adalah siapapun yang meneriakkan kejujuran justru akan diberikan sanksi sosial dan politik oleh otoritas menteri, aparat penguasa, bahkan oleh masyarakat sendiri. Yang kedua, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan. Terakhir, birokrasi tidak efisien. Bagian D, dampak terhadap politik dan demokrasi. Yang pertama, munculnya pemimpin korup. Kondisi politik yang makin carut-marut dan cenderung sangat koruptif menghasilkan masyarakat yang tidak demokratis. Perilaku koruptif dan tindak korupsi dilakukan dari tingkat yang paling bawah, konstituen, didapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinannya. Yang kedua, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia sedang menghadapi cobaan berat, yakni kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.
Hal ini dikarenakan terjadinya tindak korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah legislatif atau petinggi partai politik. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah yang sedang berjalan. Yang ketiga, menguatnya plutokrasi. Keempat, hancurnya kedaulatan rakyat. Bagian E, dampak terhadap penegakan hukum. 1. Fungsi pemerintah mandul. Korupsi telah mengikis banyak kemampuan pemerintah untuk melakukan fungsi yang seharusnya. Bentuk hubungan yang bersifat transaksional yang lazim dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintahan, begitu juga dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang tergambar dengan hubungan partai politik dengan voternya, menghasilkan kondisi yang sangat rentan terhadap terjadinya praktik korupsi. Yang kedua, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Bagian F, dampak terhadap pertahanan dan keamanan negara. 1. Kerawanan Hankamnas karena lemahnya alutsista dan SDM. Yang kedua, lemahnya garis batas negara. Ketiga, menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Bagian G, dampak kerusakan lingkungan. 1. Menurunnya kualitas lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup ini dipicu oleh berbagai sebab, seperti kepentingan ekonomi, di mana hasil hutan yang ada dieksploitasi besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan. Eksploitasi ini dianggap paling mudah dan paling murah untuk mendapatkan keuntungan. Namun, di sisi lain, eksploitasi yang dilakukan tidak dibarengi dengan upaya reboisasi, sehingga hasil eksploitasi hutan ini meninggalkan kerusakan yang parah bagi lingkungan. Yang kedua, menurunnya kualitas hidup. Lingkungan hidup yang telah rusak akan menurunkan kualitas lingkungan itu sendiri, namun lebih jauh akan berdampak terhadap menurunnya kualitas hidup manusia yang ada di dalamnya, serta kualitas hidup global. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi diri saya maupun bagi yang menonton video ini. Akhir kata dari saya, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.